dari pencipta lagu legendaris Barca Van Houten. Ini dinyanyikan lagi oleh Bertrand. Mudah-mudahan bisa diterima. Dan lagu barunya memang ada Happy Family. Itu lagu lebih bisa diterima di kalangan anak-anak dan keluarga gitu. Jadi cukup sulit untuk pemilihan lagu untuk usia sebertrand ini. Kalau perasaan Koko gimana? Senang, bangga, dan bahagia. Senang, bangga, dan bahagia. Singkat, padat, dan jelas ya. Tapi maknanya dalam ya Kak ya. Oke Kak, tadi pertanyaannya katanya Kakak gimana Kak? Dari pertama nyanyi sampai lagu terakhir, lagu ya dari lagu ke lagu lah gitu Kak. Dulu mungkin ngerasain susahnya tambah kesini tambah mudah atau gimana? Pertamanya waktu sahabat kecil belum bisa acting. Belum bisa acting ya. Sekarang udah pinter ya? Udah pintar. Iya. Di video musik yang baru udah bisa nangis ya Kak ya? Bisa. Oke. Oke, selanjutnya yang mau bertanya silakan. Dengan siapa dan dari mana? Selamat pagi Bu Ben. Ya. Pak Jordi sama Betra, semangat untuk peluncuran albumnya. Iya, terima kasih. Belum lama ketemu di KDI bahwa Betra menunjukkan bahwa terpilih menjadi pembawakan single KDI. Ini tentunya sebuah perjalanan dari seorang Betra sendiri ya. Kalau buat Betra sendiri memaknainya album ini apakah salah satu bentuk juga pembuktian bahwa kamu bukan hanya sekedar menumpang nama anaknya Robin Bensu, tapi juga punya kemampuan dalam bernyanyi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tadi kan ada kesulitan untuk memiliki lagu ya. Tapi untuk proses sendiri boleh tahu nggak? Dalam arti ada konsep apa sih untuk album ini? Dalam arti apakah ini menggambarkan keremajaannya dia dan sebagainya? Apakah ada yang mau dicapai dalam sini bahwa anak remaja dari manapun bisa berkarya dan bisa berprestasi gitu. Yang kedua, yang ketiga, album baik tanpa promosi yang baik untuk juga nggak akan sukses ya. Strateginya sendiri dari Jordi seperti apa untuk bisa sukses? Sekali lagi sukses Bertrand, terus berkarya, berikan yang terbaik buat industri. Oke. Terima kasih. Kakak dulu Kak. Gimana katanya Kak? Apakah ini album ini pembuktian kalau Kakak itu ingin membuktikan bahwa Kakak seorang musisi gitu? Ya. Jadi Koko ceritanya lagu ini waktu itu kita ada apa ya? Ada syutingnya? Enggak, ya itu lagunya. Lagu yang terakhir ya. Lagu terakhir ini waktu itu kita ada syuting, terus Koko nyanyiin di dalam mobil. Akhirnya pas nyanyiin nggak sengaja ayah videoin, pas disuruh ulang sama ayah nggak bisa lagi. Untung di videoin. Akhirnya ceritanya lagu ini tentang berterima kasih. Terima kasih pada ayah bunda yang bersama sama Koko, yang udah ngerawat Koko bisa menjadi anak ganteng seperti ini. Yang itu setuju semuanya ya. Semakin hari semakin ganteng, suara semakin matang, semakin keren Kak, semakin keren ya. Cocok dari bilang musisi karena apa? Di album ini yang Malaikat Penjagaku ini adalah ciptaan dari Bertrand Peto Putra Onso sendiri loh. Gak kaleng-kaleng, gak no play-play. Ya kan, no play-play. Ada yang unik. Setelah di videoin sama ayah besok paginya di kantor langsung heboh. Masuk ke ruangan, anak gue nyiptain lagu kan dia gitu. Ayahnya langsung bangga, dia cerita maksudnya ayah langsung dengerin anak gue nyiptain nih. Oh, bagus. Saat itu baru pertama ya Pak ya? Ya baru video mentah aja. Baru Video mentah gitu ya. Dan abis itu berarti untung siap-siap video. Berarti kalau dia tiba-tiba nyanyi bersenandung itu kayaknya harus on terus video. Karena siapa tuh bisa jadi karya baru gitu ya. Dia mah ngapain juga nyanyi kalau di rumah mah. Jadi kalau gua males ngupload sendiri tuh enggak. Sampai gua bingung mau ngupload yang mana. Dia ngeliat sendok dia nyanyi. Dia minta makanan piringnya lama datang dia nyanyi. Apa juga dia nyanyi gitu. Tapi ya memang kalau saya lebih baik dia seperti itulah dibanding dia nyanyikan lagu-lagu yang belum sepantas usianya gitu. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan tadi tentang secara konsep ya. Apakah ini juga ingin menggambarkan seorang remaja yang punya kemampuan dan kalau saya sesimpel ini sih Mas, album ini adalah
saya dedikasikan kepada seluruh BXP yang sudah sangat amat mensupport anak saya. Jadi kalau saya sekali lagi sebagai orang tua hanya mengantarkan saja, dan bagaimana mereka-mereka yang sangat amat setia kepada anak saya itu saya harus kasih hadiah pastinya, dan hadiah ini adalah album dari Bertrand sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat dari penjualan album, ya bisa ditanya deh, cap cup cup kembang kuncup ya. Ya bisa jadi untung, bisa jadi buntung. Itu sih normal dari segi bisnis. Untungnya bisnis saya juga bukan yang baru, jadi saya ngerti bagaimana. Seandainya untung saya siap, nggak untung pun saya nggak akan marah. Jadi buat saya ini adalah bentuk rasa terima kasih. Yang lebih besarnya adalah rasa terima kasih saya kepada BXP yang support untuk Bertrand yang tiada henti. Karena tim manajemen dari MOP juga bekerja keras untuk menjaga kakak secara manajemen. Apalagi permintaan dari klien atau TV untuk anak-anak seusia ini kan memang cukup sulit. Saya sangat amat membatasi jam kerja Bertrand, ada jam batas waktunya. Jadi bagaimana caranya menolak pekerjaan sehingga pihak yang menawarkan tidak tersinggung, bagaimana menawarkan ini akhirnya tidak tersinggung gitu. Jadi buat Bertrand intinya adalah ini bentuk terima kasih, dan ini bentuk bagaimana ayah bunda support Sinyo, mengantarkan Sinyo. Ini saya namakan peletakan batu pertama untuk karirnya Bertrand. Oke, pertanyaan ketiga tadi buat Uncle. Iya, dari sisi promosi Geprek Bensu pastinya kalau kita lihat dari tampilan album yang kita buat sekarang ini memang sedikit berbeda. Kita sebelumnya ada Sidi Sarwenda, Pak Mus paket musik bersama Sidi Sarwenda. Kali ini Geprek Bensu coba menggabungkan. Jadi di sini ada bookletnya juga. Kalau dulu kita flashback zaman dulu tuh kalau kita beli CD, di bagian depannya itu ada foto-foto, lalu ada lirik lagu, lalu biasanya nanti ada tanda tangannya, lalu nanti dapat notes lagi dari artisnya. Tapi kalau di sini di CD Bertrand yang pertama semuanya lengkap. Jadi mulai dari CD-nya sudah pasti ada, lalu kumpulan foto Bertrand terbaru yang belum pernah rilis juga ada, tanda tangannya Bertrand sudah ada, tulisan tangan di mana itu adalah curahan hatinya Bertrand sudah ada di dalamnya, dan juga lengkap bersama dengan foto keluarga dari The Onsu, lalu juga lirik lagu dari lagu pertama sampai lagu ke-8. Dan memang ini sedikit tantangan buat kita di waktu yang singkat. Sekarang ini kita sudah siap untuk edarkan CD ini di lebih dari 140 outlet di Indonesia, dan juga sudah dapat dibeli di Malaysia dan juga Hong Kong. Jadi buat BXP yang ada di Malaysia, di Hong Kong, mulai besok, mulai tanggal 16 Maret sudah bisa didapatkan di Geprek Bensu di negara atau di daerah kalian. Oke, bagaimana, sudah puas dengan jawabannya, Mas? Sudah cukup ya? Oke, silakan, masih ada 2 pertanyaan lagi bisa untuk pagi hari ini, silakan. BXB boleh nanya. BXP juga boleh loh. BXB Oke, mana? langsung aja. Mau tanya apa sama Koko boleh, sama Ayah boleh, sama Uncle boleh juga. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kami perwakilan dari BXB dari Bali. Kami sangat-sangat nggak bisa ngomong. Deg-degan ya. Kami benar-benar senang, bahagia bisa sampai di sini. Yang mau saya tanyakan, Tarik nafas dulu. Apa yang mau ditanya silahkan loh. Mumpung ketemu langsung loh.